Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor satu, metode Update Behavior Analysis atau ABA adalah salah satu metode yang digunakan pada anak autis dalam mengembangkan A. Imajinasi, B. Kognisi, C. Interaksi sosial, D. Komunikasi. Jawaban yang tepat adalah C. Interaksi sosial. Nomor 2, metode Update Behavior Analysis atau ABA disebut juga A. Behavior Modification, B. Imaginary Modification, C. Kognisi Modification, atau D. Komunikasi Modification. Yang tepat adalah A ya teman-teman, Behavior Modification. Penjelasannya menurut Rini Hildayani tahun 2009, ABA adalah salah satu metode modifikasi tingkah laku atau behavior modification yang digunakan untuk mengatasi anak-anak penyandang autism. Nomor 3, metode Update Behavior Analysis atau ABA dikembangkan oleh A. Ivar Olovas, B. John Locke, C. L. Thorndike, D. Ivan Pavlov. Yang tepat adalah A ya teman-teman, Ivar Olovas. Penjelasannya, ABA dikembangkan oleh Ivar Olovas, seorang profesor di bidang psikolog dari Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat. Nomor 4, metode Applied Behavior Analysis atau ABA membantu autis sedikitnya di bawah ini, kecuali A. Meningkatkan perilaku sosial. Ya, ini betul ya teman-teman. B. Mempertahankan perilaku. Ini betul. C. Mengeneralisasi atau mentransfer perilaku atau respon dari suatu situasi ke situasi lain. Ini betul. D. Meningkatkan imajinasi anak. Ini bukan ya teman-teman. Jadi yang bukan adalah D. Meningkatkan imajinasi anak. Adapun penjelasannya, pendekatan ABA membantu anak autis sedikitnya pada 6 hal, yaitu yang pertama untuk meningkatkan perilaku, misal prosedur reinforcement atau pemberian hadiah meningkatkan perilaku untuk mengerjakan tugas atau interaksi sosial. Yang kedua, untuk mengajarkan keterampilan baru, misal instruksi sistematis dan prosedur reinforcement mengajarkan keterampilan hidup fungsional, keterampilan komunikasi, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, untuk mempertahankan perilaku, misal mengajarkan pengendalian diri dan prosedur pemantauan diri, dan mengeneralisasikan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan sosial. Lalu yang keempat, untuk mengeneralisasi atau mentransfer perilaku atau respon dari situasi ke situasi lain. Misal, selain dapat menyelesaikan tugas di ruang terapi, anak juga dapat mengerjakannya di ruang kelas. Yang kelima, untuk membatasi atau kondisi sempit di mana perilaku pengganggu terjadi. Misal, memodifikasi lingkungan belajar.
Yang keenam, untuk mengurangi perilaku mengganggu, misalnya menyakiti diri sendiri atau stereotipik. Nomor 5, komponen penting dalam program yang berdasarkan metodologi ABA adalah A. Intervensi sosial, B. Intervensi individual, C. Intervensi klasikal, D. Intervensi global. Jawaban yang tepat adalah B. Intervensi individual. Adapun penjelasannya, evaluasi keefektifan intervensi individual adalah komponen penting dalam program yang berdasarkan metodologi ABA. Nomor 6, anak autis memiliki kelemahan dalam bahasa atau disebut dengan istilah A. Interaction deficit, B. Imagination deficit, C. Language deficit, D. Cognition deficit. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Language deficit. Language ini kan bahasa ya teman-teman. Penjelasannya, anak autis memiliki impairment dalam bahasa atau lebih dikenal dengan language deficit. Hal ini ditandai dengan hampir lebih dari separuh anak autis tidak mampu berbicara. Nomor 7, saat berkomunikasi atau menjawab pertanyaan, biasanya anak autis hanya memberikan respon singkat atau bahkan tidak ada sama sekali. Jawaban yang diberikan biasanya sebatas satu atau dua kata. Hal ini menunjukkan gejala umum impairment dalam komunikasi yang disebut A. Minim komunikasi, B. Tidak menggunakan bahasa tubuh, C. Tidak berekspresi, D. Sedikit bicara. Jawaban yang tepat adalah D. Sedikit bicara. Jadi ada baiknya sih ya teman-teman, lebih baik banyak mendengar daripada berbicara, tapi ini beda konteks ya. Maksudnya, oke. Penjelasannya sedikit berbicara, yaitu jarang memulai berkomunikasi sudah tentu dapat mempengaruhi aspek anak autis secara verbal. Sehingga saat berkomunikasi atau menjawab pertanyaan, biasanya anak autis hanya memberikan respon singkat atau bahkan tidak ada sama sekali. Jawaban yang diberikan biasanya sebatas satu atau dua kata. Nomor 8, kemampuan komunikasi anak autis memang cukup unik, karena tidak jarang ada anak autis yang mampu mengucapkan kata atau kalimat dengan sempurna, namun sebenarnya tidak paham sama sekali tentang arti kata yang baru saja diucapkan. Hal ini menunjukkan gejala umum impairment dalam komunikasi yang disebut A. Mengucap tapi tidak mengerti, B. Tidak menggunakan bahasa tubuh, C. Tidak berekspresi, D. Sedikit bicara. Yang tepat itu A ya teman-teman, mengucapkan tapi tidak mengerti. Penjelasannya, mengucapkan tapi tidak mengerti, yaitu kemampuan komunikasi anak autis memang cukup unik, karena tidak jarang ada anak autis yang mampu mengucapkan kata atau kalimat dengan sempurna, namun sebenarnya tidak mengerti sama sekali tentang arti kata yang baru saja diucapkan, bahkan untuk kata-kata sederhana seperti makan, tidur, menulis, belajar, dan bermain. Nomor 9, dalam hal berkomunikasi, seorang anak autis sering menunjukkan ekolalia. Yang dimaksud ekolalia adalah A. Kemampuan menirukan secara persis ucapan atau kata-kata yang telah diucapkan oleh orang lain. B. Kemampuan mengekspresikan dengan bahasa tubuh dan isyarat. C. Kemampuan dengan bahasa verbalnya. D. Kemampuan berceloteh. Ekolalia adalah A ya teman-teman, kemampuan menirukan secara persis ucapan atau kata-kata yang telah diucapkan orang lain. Jadi kalau diajarinya bertasbih, beristighfar, bagus ya teman-teman, dia akan menirukan terus. Begitu, maka ajarkanlah yang positif, bahkan bernilai ibadah. Itu. Adapun penjelasannya, pembicaraan anak autis cenderung ekolalia, tanpa sengaja mengulang-ulang kata atau anak kalimat yang ia pernah dengar sewaktu ia berbicara dengan orang lain. Literal apa adanya dan ketiadaan irama. Sering mengulang kata atau kalimat, pada tahapan ini mungkin sebagian orang tua
seringkali menganggapnya sebagai perilaku yang normal dan wajar. Memang pada bagian penilaian indikasi perilaku autistik ini, kita harus jeli membedakan termasuk penyesuaian dengan indikator perilaku anak autis lainnya. Namun, biasanya pengulangan kata atau kalimat pada anak atau ekolalia pada autis ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok dibanding perilaku normal, khususnya dari segi intensitas pengulangan kata. Nomor 10, anak autis sering membeo, artinya A. Mengulang kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, B. Mengoceh kata berulang-ulang tanpa dimengerti orang lain, C. Menggunakan bahasa nonverbalnya, D. Menirukan kata-kata atau kalimat dari orang lain. Nah, ini hampir mirip ya teman-teman, B dan C. Mengoceh kata-kata berulang tanpa dimengerti orang lain, atau menirukan kata-kata atau kalimat dari orang lain. Yang tepat adalah B ya teman-teman, mengoceh kata berulang-ulang tanpa dimengerti orang lain. Adapun penjelasannya mengoceh tanpa arti berulang-ulang. Dengan bahasa yang tak dapat dimengerti orang lain, anak autis sering mengoceh berulang-ulang namun tak dapat dimengerti orang lain atau lebih dikenal dengan anak sering membeo. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.